adik-adik kami, apa kabar? Apa ya yang kita ingat setiap kali kita merayakan Hari Raya Paskah? Ya, kita merayakan kebangkitan Yesus Kristus. Tuhan Yesus telah mengorbankan dirinya sedemikian rupa untuk menebus dosa kita. Ia telah disiksa, ia telah dihina, ia telah diolok-olok, dan bahkan ia telah mati di salib. Mati di salib untuk menebus dosa-dosa kita. Namun, pada hari ketiga, ia bangkit. Mari kita bersama mensyukuri kebangkitan Yesus Kristus bersama dengan teman-teman sekami Paroki Santo Yosef Denpasar. Kebangkitan Kristus. Mentari tersenyum cerah melihat kebangkitanmu. Langit berdandan cantik menyambut kebangkitanmu. Burung-burung pun menari-nari menyongsong kebangkitanmu. Bunga-bunga menghias diri karena kebangkitanmu. Betapa dunia gegap gempita menyaksikan kebangkitanmu. Kau telah bangkit mengalahkan maut. Kekuatan militer pun menjadi ciut. Kuasa gelap terbirit-birit karena takut. Para imam pun tak berani lagi menghasut. Sungguh kemenangan telah nyata. Kebangkitanmu membuka pintu surga, menghancurkan kekuatan dunia, memberi harapan bagi yang percaya. Terima kasih Tuhanku, Kau telah memberi harapan bagi anak-anak-Mu yang setia menanti. Jaya, haleluya. Tuhan perkasa, bangkit mulia, hancur maut dan dosa. Haleluya, haleluya. Kristus jaya, haleluya. Tuhan cahaya bagi dunia, bawa harapan nyata. Haleluya, haleluya. Kristus jaya, haleluya. Tuhan penabur Bapa, bawa damai bahagia. Haleluya, haleluya. Kristus jaya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kristus jaya, haleluya. Tuhan cahaya bagi dunia, bawa harapan nyata. Haleluya, haleluya. Kristus jaya, haleluya. Tuhan mengundang kita semua tinggal di rumah Bapa. Haleluya, haleluya. Kristus jaya, haleluya. Kristus jaya.
kasih, di tengah situasi pandemi COVID-19 yang berdampak luas ini, kita tetap harus penuh dengan sukacita dan bersemangat ya. Seperti teman-temanmu berikut ini yang akan berbagi cerita tentang tantangan dan aksi nyata mereka untuk membuat Paskah menjadi bermakna dan bisa memberi inspirasi buat kita semua. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maria Fina Chandra, kelas 6 SD. Kami dari lingkungan Santo Agustinus. Halo, nama saya Joan kelas 5 SD. Joan berasal dari lingkungan Santa Maria Regina. Halo, nama saya Putri, saya kelas 3 SD. Saya dari Stasi Santo Stefanus. Halo teman-teman, nama saya Rilon. Sekarang saya sudah kelas 5 SD. Saya berasal dari lingkungan Santa Teresia. Halo teman-teman, nama saya Valeri. Saya dari lingkungan Yosef Fernandaman. Halo, saya Justin, kelas 5 SD dari lingkungan Santa Bernadette. Hai, saya Renata, kelas 2 SD dari lingkungan Santa Bernadette. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Putri Steviani Rambu, kelas 1 SMA dari lingkungan Renya Rosari. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Natali Alicia Rambo. Saya kelas 6 SD dan berasal dari lingkungan Renya Rosari. Banyak perubahan yang terjadi, yang mau tidak mau, suka tidak suka, harus kita jalani. Apa sih tantangan yang adik-adik hadapi selama masa pandemi ini? Untuk 1 SMA ini jarang sekali ketemu sama teman secara langsung, paling cuman lewat Zoom atau daring di rumah, dan ketemu guru itu jarang banget. Hemat dan rajin menabung. Saya suka bangun pagi, dikarenakan selama belajar online lebih santai dibandingkan saat belajar di sekolah. Saya seringkali kesulitan mengatur waktu untuk belajar. Interaksi bersama teman juga berkurang. Jaga jarak, Jaga kesehatan, menjaga fisik, bosan di rumah, tidak boleh keliling-liling, tidak bisa jalan-jalan. tidak bisa bertemu teman di sekolah. Sulit belajar karena sekolah daring, bosan dan tidak bermain dengan puas. Pertama, tidak bisa masuk ke sekolah. Kedua, tidak bisa belajar bersama teman-teman. Ketiga, tidak bisa beribadah seperti sebelum corona. Keempat, tidak bisa bertemu bersama teman-teman di sekami. Saya tidak bisa sekolah, tidak bisa bermain di luar, tidak bisa belajarnya susah, mami cepat marah-marah. Selama pandemi, John nggak bisa sekolah, nggak bisa ikut sekami, nggak bisa ke gereja, dan toko bunga papa tutup. Tidak bisa ke sekolah, tidak bisa bermain dengan teman. Kadang matanya suka sakit gara-gara pegang HP terus, dan suka berantem sama kakaknya gara-gara HP. Selama 1 tahun pandemi ini, kita semua dibatasi dalam beraktivitas. Seperti apa sih aktivitas ibadahmu? Tetap mengikuti misa online, membaca kitab suci, berdoa Angelus, Rosario bersama keluarga. Gereja tuh secara online itu bisa lihat YouTube, siaran langsung di TV, tapi sekarang yang sudah komuni pertama bisa ikut gereja secara offline tapi tetap mengikuti protokol kesehatan, yaitu 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan jangan lupa mencuci tangan. Kita dalam sekeluarga ini doa bersama, sharing Alkitab bersama. Doanya itu bergantian, bisa dari bapak, ibu, kakaknya, baru saya. Selama tidak bisa pergi ke gereja untuk misa atau sekami, saya mengikuti misa melalui live streaming, misa online dan pembelajaran sekami online, dan berdoa rosario bersama keluarga. Rian juga sering mendapat tugas untuk mengangkat doa, dan Rian juga tetap rajin untuk membaca Alkitab. Karena masa pandemi, maka semua dilakukan di rumah, ibadah online dan sekami pun online.
Sekarang Joan dan keluarga misalnya online. Biasanya Joan yang siapin altar kecil di rumah kalau lagi misa. Sekalinya juga online. Tugasnya juga Joan kerjain dengan penuh semangat. Oh iya, jalan salibnya juga dari rumah. Karena nggak bisa ke gereja. Paskah adalah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dia hidup dan bangkit untuk kita semua. Apa makna Paskah buat kamu? Paskah membuat saya semangat untuk memperbaiki diri, mengatur waktu, bangun lebih pagi, dan lebih bersemangat membantu orang tua dan belajar. Semangat saya untuk memperbanyak perbuat kebaikan, saling berbagi, saling menghormati, saling mengasihi, dan saling menghargai. Semangat berbuat baik, semangat berbuat kasih bersama keluarga dan teman-teman. Aku mau berubah menjadi berani, kuat, dan rajin belajar. Setiap Paskah saya menyiapkan telur Paskah. Telur Paskah melambangkan hidup baru. Saya pun harus jadi baru dengan cara lebih sabar dan lebih baik. Yesus wafat disalib karena menebus dosa-dosa Joan. Jadi Joan tidak mau menyia-nyiakan kesempatan itu. Dengan cara Joan rajin belajar, rajin berdoa, mau membantu mami dan papa dengan semangat. Semangat Paskah bagiku yaitu tentang pengorbanan, seperti Yesus rela mati di kayu salib demi menebus dosa manusia. Semangat Paskah tentang pertobatan dari pribadi yang dari pribadi yang tidak baik menjadi lebih baik. Misalnya, itu menurut saya. Contohnya itu, saya tidak pernah mendengar nasihat orang tua. Sekarang bisa mendengar nasihat orang tua dengan lebih sabar, rendah hati. Dosaku telah dihapus oleh Tuhan Yesus. Merasa dicintai oleh Tuhan Yesus. Aku tidak akan berbuat dosa lagi. Aku harus menjadi anak yang baik. Menjadi saksi Kristus adalah kehidupan gereja dan gaya hidup orang percaya. Apakah adik-adik terpanggil untuk menjadi saksi Kristus? Belum sepenuhnya, tapi Joan akan berusaha. Sekarang toko bunga mami dan papa lagi tutup. Dan mami dan papa sekarang sedang jualan online. Joan berdoa agar mami dan papa tetap semangat bekerja. Dan Joan tidak meminta apa-apa dari mami dan papa agar tidak kepikiran. Saya harus belajar lebih banyak untuk menjadi saksi Kristus. Di rumah, saya tidak segan untuk menolong teman-teman yang jatuh, melerai teman-teman yang bertengkar, menjaga adik-adik yang berada di lingkungan sekitar. Yang saya lakukan adalah bergotong royong dan berpartisipasi dalam lingkungan, hidup rukun dengan tetangga. Menjelang Paskah, saya sering menemani adik saya menonton tablo kisah sengsara Yesus. Saya mulai belajar untuk berpantang, walaupun kadang gagal, tapi saya terus berusaha mencobanya. Di rumah, saya berusaha membantu pekerjaan rumah, membantu mama papa, menjaga adik, mencuci piring dan menyapu. Di lingkungan rumah, ketika saya bersepeda di sore hari, saya berusaha menyapa tetangga yang saya temui. Saya suka berbagi dengan teman yang berbeda agama. Saya juga sering menolong teman yang jatuh walaupun dia berbeda agama. Menghormati kedua orang tua, saling melayani dalam keluarga, dan melengkapi dan saling mengasihi dalam keluarga. Kalau di gereja, kita bisa aktif dalam mengikuti Miss Dinar setiap hari Minggu dan mengikuti paduan suara atau disebut dengan kurs kami. Kalau di sekolah, maupun saya ikut sekolah online, nanti di Google Classroom itu saya aktif dalam menjawab apa dikasih dalam pertanyaan di guru dan tekun mengumpulkan tugas tepat waktu dan mengerjakannya dengan tuntas. Menjadi saksi Kristus berarti menyampaikan atau menunjukkan
apa yang kita alami tentang Kristus kepada orang lain. Jadi, menurut adik-adik, menjadi saksi Kristus itu sulit nggak ya? Tantangan yang saya paling rasakan ketika saya menjaga adik-adik di lingkungan sekitar saya, mereka tidak mau diam dan saya harus menahan emosi saya agar tidak memarahi mereka. Saya suka melawan orang tua, terus tidak bisa mengalah dengan kakak. Tidak ada dimudahkan oleh Tuhan Yesus. Tantangannya dalam melayani di gereja seperti contohnya Miss Dinat, harus pinter-pinter ngambil waktu. Apalagi nih misalnya kita benturan sama kegiatan di sekolah tuh kayak males banget mengikuti Miss Dinat. Kalau tantangan di rumah itu biasanya bagian menghargai. Kadang itu ada rasa gak bisa ngalah gitu yang bisa membuat saya sama saudara saya ini bisa bertengkar. Terkadang John rewel, jadi mami dan papa cemas. Terus John kadang lupa berdoa sehingga mami sama papa harus mengingatkan. Masih harus selalu diingatkan ketika melakukan pekerjaan rumah. Kadang saya marah atau jengkel. Saya sering pura-pura tidur supaya tidak ketahuan saat main HP sampai tengah malam. Padahal bermain HP sampai larut malam, saya jadi sering kesiangan bangun dan keesokan sering terlambat mengikuti Google Meet. Sering lupa, tapi kalau diingetin marah. Iblis selalu menggodaku dan membuatku malas. Jika adik saya mengganggu aku, saya marah. Ketika mami mensuruh saya belajar, saya marah dan malas. Apakah yang ingin adik-adik sampaikan pada teman-teman untuk bisa bangkit bersama Yesus, terlibat dan bersaksi dengan penuh semangat? Jaga kerukunan satu sama lain, tidak hanya di rumah saja, tapi di lingkungan sekitar kalian, dan saling melayani dengan tulus ikhlas. Kalau di rumah kita harus saling mengasihi satu sama lain karena keluarga adalah yang paling dekat dengan kita. Kalau di sekolah kita harus mengikuti pembelajaran dengan penuh semangat dan mengerjakan semua tugas dengan tuntas. Saya mau menyampaikan kepada teman-teman bahwa kita harus tetap semangat dalam belajar dan membaca kitab suci. Tidak lupa juga untuk berdoa setiap hari. Jaga kesehatan, cuci tangan selalu, pakai masker, jaga jarak, patuhi protokol kesehatan. Rajin berdoa, tetap semangat, menjadi anak yang baik. Tetap rajin berdoa, tetap selalu menjaga kerukunan, tetap bersemangat dalam kondisi apapun, saling menghormati, saling menghargai, saling berbagi, dan tetap bersyukur. Ayo teman-teman, kita menjadi saksi Kristus dengan cara rajin berdoa, semangat belajar, membantu orang tua, dan melakukan yang terbaik. Ayo kita semangat untuk menjadi saksi Kristus dengan cara mengikuti kami walaupun online, berdoa bersama keluarga, mengerjakan tugas di rumah walaupun online, membantu orang tua. Ayo teman-teman, mari berubah bersama saya. Semoga COVID ini cepat berakhir teman-teman dan kita bisa berjumpa lagi. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Bye-bye. Ya, seru kan cerita dari teman-teman kita? Oh ya, Paskah kali ini Sekami Paroki Santo Yosef Denpasar memeriahkannya juga dengan aneka lomba-lomba menarik ya. Di antaranya ada lomba kolase Paskah, ada lomba TikTok, dan yang gak kalah keren itu adalah lomba cipta lagu Mar Sekami Paroki Santo Yosef Denpasar. Ayo kita
kita bangkit bersama Yesus, terlibat dan bersaksi dengan penuh semangat dalam aneka bentuk karya, pelayanan, dan kasih. Kami mengucapkan selamat Paskah tahun 2021 bagi semua adik-adik sekami dan seluruh keluarga di Paroki Santo Yosef dan Pasar. Kami sekeluarga mengucapkan selamat Paskah tahun 2021. 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 Kami sekeluarga mengucapkan selamat Hari Raya Paskah tahun 2021 bagi semua adik-adik sekami dan seluruh keluarga Paroki Santo Yosef Denpasar. Haleluya, haleluya.